Majelis Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sadari dan sadari bahwa Anda adalah orang beriman kepada Allah. Sadari ini makna. Anda beriman kepada Allah dan juga Anda beriman kepada hari akhir. Beriman akan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Dan di sana hanya ada dua kampung. Yang pertama adalah surga dan semoga kita adalah penghuninya. Dan yang kedua adalah neraka. Dan itu harus kita yakini. Dan Anda sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa ada surga, ada neraka. Akan tapi kadang langkah kita itu linglung, tidak jelas, seharusnya menuju surga tapi kita menempuh jalan neraka. Akan tetapi kata ilahi hamba Allah, surga ternyata bukan saja hanya untuk orang-orang yang pekerjaannya baik-baik selalu. Tidak hanya untuk orang yang pekerjaannya adalah hanya kebenaran, kebaikan saja. Disebutkan dalam Al-Quran, ternyata juga orang yang bersalah seperti kita pun boleh dan bisa masuk surga. Disebutkan dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bergegaslah kalian menuju surga yang luas yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi cirinya ahli surga adalah bertakwa. Dan bertakwa memang ada melakukan kebaikan. Akan tapi ternyata orang bertakwa cirinya bukan sekedar melakukan kebaikan. Kalau hanya melakukan kebaikan, penghuni surga sedikit. Akan tapi di situ ada ayat lanjutannya, walladzina idza fa'alu fahishatan. Ada mereka yang melakukan dosa. Inilah kelompok kita ini. Melakukan dosa tapi dzakarullaha, segera ingat kepada Allah. Maka dari itu inilah pembahasan yang akan kami hadirkan adalah sadari bahwasanya di sana ada surga. Ada surga dan di sana ada neraka. Jangan sampai kita yang berdosa lupa surga sehingga tidak berusaha bagaimana kita menjauh dari neraka. Semua dari kita punya kesalahan dan bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang melakukan kesalahan dengan matanya, ada yang melakukan kesalahan dengan telinganya, ada yang melakukan kesalahan dengan lesannya. Semua kita ini banyak berdosa. Akan tapi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun menyeru untuk menuju surga dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini yang perlu kita hadirkan adalah menyadari bahwa Allah Maha Pengampun, kemudian ayo kita bergegas menuju pengampunan Allah. Mengingatkan kembali kepada kita akan adanya hari akhir. Dan ketahui bahwasanya kita semua juga akan mati. Kita akan meninggalkan dunia ini. Maka hai hamba yang berdosa, bergegaslah menuju pengampunan dari Allah dan ingat semua dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba Allah. Jika belum diampuni oleh Allah, maka akan kita temukan dosa itu di alam barzah sebelum kita ketemu nanti di padang mahsyar hingga masuk neraka. Maka dari itu ayo kita saat ini menyadari kesalahan kita. Tidak usah nengok orang lain atau tetangga kita. Aku yang berdosa, aku yang salah, aku banyak melanggar Allah. Ayo sekarang bergegas menuju pengampunan Allah. Jangan menunda esok hari. Itulah kesempatan kita untuk menuju surga. Tidak perlu kita menunda nanti minggu depan. Iya, kalau minggu depan milik kita, jangan-jangan malaikat sudah datang sebelum minggu depan tiba. Nunggu esok hari pun jangan. Hari ini, saat ini, detik inilah kita hendaknya merenungi dosa-dosa kita, kemudian mengadulah kepada Allah, mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka melakukan kekejian dan dosa tapi segera ingat Allah. Maka hai hamba yang punya dosa, jangan menunda tobatmu kepada Allah. Tengok dirimu sendiri, dosa apa yang pernah anda lakukan. Kalau anda terlena lalu lupa, belum minta ampun, maka Allah akan menghukum kita. Allah membuka pintu maaf pengampunan Allah akan dibuka untuk kita selagi masih nyawa ada di kandung badan kita. Selagi kita masih hidup, kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah itu ada. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan mengampuni dosa seorang hamba selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, gak diterima lagi tobat. Sama di saat matahari sudah terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, tidak diampuni lagi dosa hambanya ini.
Maka hari ini Masya Allah, nyawa masih ada pada kita. Kita bisa tersenyum dengan sanak kerabat dan saudara, kita bisa jalan ke sana kemari. Maka bergegaslah menuju pengampunan dari Allah. Jangan menunda dosa-dosa yang kita lakukan ini untuk kita mohon ampun kepada Allah. Tengok dirimu sendiri, hei yang biasa dengan riba, yang biasa dengan riba, yang biasa dengan riba, takutlah kepada Allah jika dicabut nyawamu sebelum bertobat dari riba. Anda mendengar suara ini, semoga Anda adalah pilihan Allah, sehingga setelah ini Anda berusaha untuk meninggalkan riba, sehingga usaha Anda setelah ini usaha yang bersih, lalu Anda menjadi ahli surga yang berjalan di atas bumi, yaitu orang bertobat. Tobat itu ibadah, tobat itu kemuliaan. Hei yang biasa minum minuman keras, jangan lanjutkan, takut mati saat minum minuman keras, takut meninggal sebelum diampuni oleh Allah. Bertobatlah kepada Allah, jangan nuruti hawa nafsumu. Persahabatanmu dengan orang yang menjuruskanmu harus kau putus. Bergantilah bersahabat dengan orang yang akan menghantarkanmu kepada kemuliaan. Jangan banyak beralasan dengan dosa yang kau lakukan, ya Allah. Jangan banyak beralasan itu memperlambat tobat kita. Segera sesali, aku dosa telah minum minuman keras, aku berdosa telah berjudi. Hei hamba yang pernah berjudi, jangan ragu, pengampunan Allah telah Allah siapkan untuk Anda. Cukup Anda berhenti dari judi. Judi adalah dosa besar, sebab kehancuran dunia dan akhirat. Dengan judi akan berantakan keluarga, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Setan menggoda hamba Allah dengan judi, yuqi bainakumul adawata wal baghdha, akan menimbulkan pertikaian, permusuhan di dalam keluarga gara-gara perjudian. Fil khamri wal maisir. Yang pernah judi, apakah judi langsung atau judi online, jangan membela diri, takutlah kepada Allah. Bukan waktunya saat ini beralasan, bukan waktunya kita mencari pembenar, tidak. Saat ini waktunya kita mohon ampun kepada Allah. Indah, urusanmu sendiri dengan Allah, tidak ada orang lain tahu. Menangislah di tengah malam yang gulita, mengadu kepada Allah, ya Allah, aku pernah kepleset dalam judi, maka ampuni aku ya Allah. Indah, Allah Tuhanmu Maha Pengasih. Tapi sahabatmu tidak Maha Pengasih. Sahabat bisa saja mencaci saudara kita, mencaci kita, bertobat pun kadang belum diterima. Tapi dengan Tuhan Allah yang Maha Pengampun, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, indah dengan Allah. Tapi dengan catatan jangan menunda. Jangan menunda, keburu malaikat Israel datang kepada Anda. Yang pernah mengambil hak saudara, yang merebut waris, ahli neraka berjalan di atas bumi. Wahai perebut waris, dengar, engkau adalah ahli neraka berjalan di atas bumi. Berdamailah dengan saudaramu, bertobatlah, mohon ampun kepada Allah selagi nyawa masih ada di kandung badanmu. Ingin kami hitung satu demi satu dosa, akan tapi tidak cukup waktu, teramat banyak dosa. Hanya yang perlu kami hadirkan saat ini, mari semua merenungi dirinya sendiri. Aku yang berdosa, aku yang bersalah. Dia usah mikir dosanya orang. Aku di hadapan Allah. Yang sering meninggalkan salat, yang di sana katanya umat Nabi Muhammad jarang salat. Allah Maha Pengampun, bergegaslah untuk salat. Bergegaslah untuk salat, Allah Maha Pengampun. Setelah Anda kembali menjadi ahli salat, masa lalu Anda, dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah, indah. Bahkan dijanjikan oleh baginda, at-taibu minan dzambi kaman la dzambala. Ya pun katanya dulu banyak dosa, ternyata kalau sudah bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Yang kepleset dalam zina, hei hamba yang pernah kepleset dalam zina atau mukaddimah zina, takutlah kepada Allah. Jangan sampai dicabut nyawa sebelum kita mohon ampun kepada Allah. Jangan terus nuruti hawa nafsu. Mengerikan, murka Allah. Akan tapi Allah Maha Pengampun. Bergegaslah mohon ampun kepada Allah. Yang pernah kepleset dalam muqaddimah zina atau kepleset dalam zina, katakan pada zina, selamat tinggal zina, aku tidak mau lagi berurusan dengan zina. Mengadulah kepada Allah. Menangislah di hadapan Allah, menangislah, mengadulah kepada Allah di saat engkau sendiri. Dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Itu urusanmu dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Sebuah kebodohan adalah kalau orang menceritakan dosa-dosanya. Tidak, dosamu hanya urusanmu dengan Allah. Allah Maha Pengasih. Jangan ceritakan dosa-dosa seperti itu kepada bangsa manusia. Bertobatlah yang kepleset dalam zina dan apalagi
Yang durhaka sama orang tua bergegaslah menuju pengampunan Allah. Masih banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa yang kita lakukan akan tapi Tuhan kita Allah Maha Pengampun. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Seperti orang tidak punya dosa, yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Akan tapi yang menjadi masalah adalah lagi-lagi kebodohan kita. Sudah ditawarkan Allah menyuruh hal minta adakah orang yang minta bertobat kepadaku akan aku ampuni, ternyata tidak pada datang hamba-hambanya ini. Pengampunan Allah sangat luas. Maka dari itu siapapun dari kita jangan ada yang putus asa. Jangan sampai ada yang putus asa. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Dan tanda ketulusan permohonan ampun Anda kepada Allah adalah Anda menyesal dengan dosa-dosa itu. Tidak berbangga dengan dosa, malu menyebut dosa itu. Tidak bangga dengan dosa. Ayo tengok dirimu sendiri. Mata kita yang pernah melihat yang haram, istri tidak tahu, guru tidak tahu, murid tidak tahu. Allah tahu, hai hamba Allah, apa yang telah dilihat oleh hamba ini di saat di tempat yang sendiri, di saat dalam kesendirian. Lihat apa yang dilihat, Allah Maha tahu. Apa yang dilihat oleh matanya, baik di alam nyata, dari yang haram dilihat atau di alam maya. Siapapun Anda, hai pendosa, ketahuilah Tuhanmu lebih agung pengampunannya, maka jangan ragu. Setelah itu tidak boleh putus asa, dan kita pun tidak boleh merendahkan kalau ada pendosa. Bisa jadi esok hari dia tobat dan dia lebih bagus dari kita. Ayo sadari makna ini. Selagi nyawa masih ada di kandung badan kita, bergegaslah. Jangan menunda esok hari. Jangan menunda esok hari. Anda tidak tahu. Jangan esok bukan untuk Anda. Kita perlu serius. Dan pastikan setelah ini Anda punya waktu untuk merenungi kembali apa yang kami sampaikan, agar kita mudah untuk mohon ampun kepada Allah. Tuhan kita Maha Kasih, Maha Pengampun. Kenapa kita jarang mengadu kepada Allah? Semua dari kita, dan tidak perlu kita menengok orang lain. Tidak perlu kita menengok saudara kita. Aku ini dengan telingaku, aku dengan lisanku suka menggunjing, aku ngomong kotor, aku mengadu domba, aku. Urusanmu dengan Allah. Dan setelah itu Anda jangan merendahkan siapapun. Jika ada orang bertobat, katanya mungkin masa lalunya kelam, tapi kalau sudah tobat, ketahuilah dia menjadi kekasih Allah. Begitu mudahnya dengan Allah. Tapi kalau kita mengentengkan dosa, tobat nanti itu merendahkan, kurang ajar kepada Allah, tanda tidak diampuni oleh Allah. Dia berdosa tidak segera menyesal. Kalau sudah tidak menyesal, tidak menganggap perlu untuk masuk surga, maka dia akan di neraka. Hati-hati. Maka hari ini semua dari kita harus mengetahui kekurangannya ada di mana, dosa Anda di mana, dosa apa yang pernah Anda lakukan. Harus sampai ketemu. Kemudian kita jadikan bahan mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku punya dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ngadu kepada Allah di tengah malam, khususnya di saat tidak ada orang melihat Anda, waktu Anda berderai air mata. Ayo kita mencoba setelah ini, harus punya waktu menyendiri antara Anda dengan Allah, membaca sejarah hidup Anda, mulai Anda akil balik sampai sekarang. Dosa apa yang pernah Anda lakukan, jangan sembunyikan, karena itu tidak tersembunyi di hadapan Allah. Jangan Anda sembunyikan, karena Allah Maha tahu. Karena Allah Maha tahu, rugi kita menyembunyikan, gak ada artinya. Adukan, ya Allah, dosaku yang itu ya Allah, dosaku yang itu ya Allah. Semoga Allah mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kita semuanya. Ingat, setelah itu jangan merendahkan siapapun. Merendahkan orang, merendahkan hamba Allah adalah termasuk dosa baru lagi. Yang ada adalah memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Kemudian setelah Anda masuk wilayah tobat, Anda sering bertobat, Anda sering berderai air mata, Anda sering menangis di tengah malam, dan pastikan, tanyakan diri Anda, pernahkah Anda menitikkan air mata atas dosa-dosa Anda? Nangis di saat sendiri, bukan di depan manusia. Tidak. Nangis di saat Anda sendiri di kamar Anda yang sempit itu. Anda mengadu pada Allah, mengingat dosa-dosa Anda, lalu Anda berderai air mata. Tanyakan diri Anda, berapa kali Anda menangis selama ini, hai hamba Allah. Ingat dosa-dosa Anda ya Allah. Kalau Anda pernah menangis karena takut hukuman Allah, maka ketahuilah mata Anda tidak akan menangis lagi nanti di akhirat. Disebutkan kullu ainin bakat yaumal qiyamati.
Mata ini semua akan menangis nanti di hari kiamat. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Sesali dosa Anda, tidak usah nengok orang lain dosaku kemudian sampai menitikkan air mata. Jika belum bisa menitikkan air mata, pertajam kesadaran Anda tentang dosa-dosa dan hukuman Allah yang pedih sampai Anda bisa menangis. Kalau belum bisa menangis, terus berusaha ingat dosa-dosa, hukuman Allah yang pedih mulai dari alam barzah, kemudian di padang mahsyar tersiksa, tersiap-siap berada di padang yang hamparan luas, warna putih, kita tidak ada tapan batas, kita tidak mengerti dari mana dan akan kemana, dan puluhan ribu tahun di sana, kecuali hamba yang diampuni oleh Allah. Anda hamba yang sering mohon ampun kepada Allah tidak akan menemukan itu semuanya. Sadari makna ini agar kita mudah mohon ampun, agar kita tidak menunda-nunda permohonan ampun kepada Allah, sampai kita bisa menitikkan air mata di saat kita sendiri, sepi sendiri, ngadu kepada Allah. Jika belum bisa menangis, berusaha terus untuk menitikkan air mata. Menitikkan air mata penyesalan karena dosa kita. Jika Anda terus berusaha agar bisa menangis, ternyata belum bisa menangis, maka menangislah Anda karena Anda telah tidak bisa menangis. Mungkin hati Anda sangat keras. Banyaklah berzikir menyebut nama Allah. Paksakan untuk bisa berzikir menyebut nama Allah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Terus Anda latih. Terus. Nanti akan lembut hati Anda. Tiba-tiba berderai air mata. Berderai air mata. Mengadu kepada Allah. Menangis kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Di saat itulah Allah mengampuni dosa-dosa Anda. Bersih. Dulu banyak dosa katanya. Di hadapan manusia mungkin ada nama-nama yang tercela, nama-nama yang terhinakan di depan manusia. Tapi kalau Anda serius dengan Allah, urusan Anda dengan Allah beres. Hanya kisah dunia saja. Kisah dunia mungkin jelek dia, merah rapatnya, tapi setelah di alam barzah Anda tidak menemukan dosa-dosa itu lagi. Maka jangan tunda esok hari, hamba Allah, siapapun Anda yang biasa dengan dosa, segera saat ini juga. Saat ini, detik ini, jangan nunda esok hari. Siapapun yakin, semua dari kita itu meyakini kalau kita bakal mati. Yakin bakal mati. Bahkan kalau ditanya mungkinkah kau mati nanti, semua mengatakan iya. Cuman itulah, kita sering lupa seolah kita hidup selamanya. Padahal kalau ditanya semua yakin mati. Tapi kenapa kita tidak pernah menyadari bahwa setelah kematian ada tanggung jawab besar atas dosa-dosa kita. Maka ayo kita merenungi diri kita sendiri, nggak usah dengan orang lain. Sampai Anda nanti mudah berderai air mata, ketahuilah hamba yang mudah menangis di saat sendiri, maka dialah yang akan membuat keindahan di saat bersama sesama manusia. Karena dia hamba yang tidak pernah berbuat zalim, hamba yang sering menangis di saat sendiri, maka ketahuilah dia akan membuat keindahan. Indah dengan keluarga, indah dengan istri, indah dengan anak. Karena dia orang yang takut kepada Allah, maka dia takut berbuat zalim kepada sesama manusia. Jadi kunci keindahan dengan manusia adalah di saat seorang hamba bisa ngadu kepada Allah dan menitikkan air mata. In ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang tersisa adalah, apakah kita saat beberapa menit ke belakang ini dengan penuh kesadaran atau belum? Di saat mendengar pesan-pesan kebaikan, apakah kita dengan penuh kesadaran? Atau kita telah mabuk menjadi tidak sadar karena kesombongan kita kepada Allah?
Ingat, Tuhanmu Allah Maha Kuasa. Kalau tidak bergegas memohon ampun saat ini, kapan kita akan mohon ampun? Dan mari kita memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Dan berselawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Kami semua pendosa ya Allah. Kami semua banyak salah ya Allah. Dan bahkan kami sering lupa dengan dosa kami, dan Engkau tidak akan lupa. Kami sering tidak tahu dosa kami, tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa ini ya Allah. Kami takut alam barzah-Mu ya Allah. Kami takut padang mahsyar-Mu jika kami membawa dosa ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang keras hati ya Allah, menyesal belum bisa ya Allah, sedih akan dosa belum bisa ya Allah, maka kami mohon detik ini saat ini juga lembutkan hatinya ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah, agar mudah mengadu kepadamu dan mohon ampun kepadamu ya Allah. Dan ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Dosa mata kami yang sering melihat yang haram ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. Sungguh dengan dosa itu cukup jika Engkau akan menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Dosa mata kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari judi ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Jauhkan kami dari riba ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam dosa-dosa itu ya Allah, ada yang pernah terpeleset dalam judi, minuman keras, riba, kami mohon ya Allah, angkat derajat mereka, ampuni dosa mereka, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Dan beri modal ya Allah, halal berkah ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami semua dari kehinaan-kehinaan itu ya Allah. Jauhkan kami semua ya Allah dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari mukaddimah zina itu ya Allah. Kami takut hukuman-Mu di akhirat nanti ya Allah. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina. Zina yang hina di diri, zina yang hina di keluarga, zina yang hina di dunia, zina hina di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari zina. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Mudahkan untuk kami yang halal. Jauhkan kami dari zina ya Allah. Begitu mudahnya saat ini orang terpeleset dalam zina. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepadanya ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika terus dia menghinakan dirinya ya Allah. Kami mohon berikan kesadaran, bencikan kepada zina. Ampuni dia ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Buka pintu halal ya Allah. Buka pintu halal ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Jika ada di antara yang hadir ini adalah kakak adik yang bermusuhan karena waris, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka. Perebut waris tidak akan masuk surga-Mu ya Allah. Kami tidak ingin ada hamba-hamba yang khusyuk tampaknya di tempat mulia, tapi di ahli neraka. Ya Allah, yang berebut waris, lembutkan hati mereka jika setelah ini mereka berdamai, tidak lagi berebut waris ya Allah. Jauhkan kami dari zalim kepada pasangan kami ya Allah. Jauhkan kami dari buat zalim. Jika ada di antara yang hadir ada suami yang zalim kepada istrinya, kami mohon ya Allah, hentikan dari kezaliman itu ya Allah. Kezaliman di dunia menjadi sebab gelap di akhirat, siksa di akhirat. Kami tidak rela jika ada hamba-Mu yang menghadiri tempat mulia ini lalu Kau hukum nanti ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim pada anak-anak kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang zalim kepada anak, zalim tentang pendidikan ya Allah, membiayai anak dengan jutaan rupiah tapi tidak kenal Engkau ya Allah. Sekolahnya bukan sekolah mengenalkan kepada-Mu, mereka zalim kepada anak. Kami mohon ampun ya Allah.
dan bimbing di kedepan hari untuk menghantarkan anak-anak mereka pada kemuliaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, yang sering menyakiti tetangga, mengganggu tetangga. Kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Masih banyak dosa-dosa yang kami lakukan. Engkau Maha tahu ya Allah, Engkau Maha tahu, maka kami mohon ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami semua ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma adfa'anna al-bala wal baba wal zina wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya Rabbana aslihna wa aslih man fi salahi salahul Islam wal muslimin. Allahumma ya Rabbana la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ansur man nasara Islam wal muslimin wa khudhul man khadhala Islam wal muslimin. Allahumma ya Rabbana aslih ulata umurina waj'al lahum wilayatan fi man khafaka wattaqak. Allahumma ya Rabbana aslih ulata umurina waj'al lahum wilayatan fi man khafaka wattaqak. Allahumma anjil muslimina fi Palestina khassa wa fi biladil muslimin 'amah wa asdudillahum wa ta'tak ala da'il muslimin shaddid shamlahum farrij jamahum wa damirhum tadmira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa adhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar.